seneng banget. Yang aku lihat itu juga bunyi tau. Iya tau. Itu Google mode AI. Alhamdulillah selesai ya Allah semester. Nah. Cuma cepat ulang ujian kan. 4 materi kan yang duanya. Semuanya, welcome back to Daily Vlog with Ian. Hai semuanya. So, di video kali ini aku khususin untuk review buku sebelum kita lanjut ke daily journey aku. Dan which is daily journey itu kan udah 3 episode, 3 video gitu kan. Nah, aku pengen ngeringkas atau mengambil kesimpulan dari setiap video itu. Dan aku pengen jadiin satu video khusus my journey gitu. Jadi, di review buku kali ini aku sudah menyelesaikan buku yang aku takut banget untuk diselesaikan. Adalah buku ini, Masya Allah, menurutku ya, buku ini tuh cocok banget buat kalian yang umurnya baru 20-an awal. Ini gong, dan menurutku kalian gak ada ruginya baca buku ini karena dia se-worth it itu, teman-teman. Ini rekomendasi dari aku, oke? Ketika kita tuh lagi gundah gelisah, lagi hilang arah, atau mungkin kita lupa sama jati diri kita, buku ini ngebantu banget. Dan terima kasih udah ada terjemah Indonesianya. Yes, Bianca Sparacino. Oh my god, Kak, ini bagus banget. Oh my god. Rasanya tuh bacanya tuh pengen pelan-pelan, pengen fokus banget, kayak pengen deep banget gitu bacanya. Karena memang menurutku ini sampai banyak banget yang aku tandain karena memang sepenting itu di era aku sekarang yang baru masuk umur 20-an awal, guys. Dan which is ini udah mentok yang pengen aku baca ulang ketika ya mungkin itu tadi kayak aku lupa sama jati diri aku, atau mungkin aku di titik terendah aku, atau mungkin aku terlalu over gitu. Jadi kayaknya ini dasar untuk kembali lagi. Dan yes, ini bakal aku ingat. Dan yes, ini salah satu buku jadi favorit aku. Aku bakal ingat selalu. Oke, move on. Kalian penasaran kan gimana dalamnya? Aku nggak bakal ngasih tahu kalian, guys. Jadi review bukunya hanya sekedar pengalaman aku aja ya, tapi aku nggak mau ngasih tahu materi yang ada di dalamnya ataupun kesimpulan yang bisa aku kasih. Karena menurutku kalian harus punya experience baca sendiri karena feel-nya beda, guys. Jadi menurutku daripada kalian penasaran, mending beli aja bukunya. Bukunya tuh termasuk murah, apalagi beli banding sama Letting You Go yang buku biru itu. Menurutku itu udah amat komplit untuk menemani fase era dewasa kita yang baru umur 20 tahun awal ini gitu, guys. So, sekarang aku tuh lagi baca buku yang itu salah satu gift dari diri aku sendiri. Bukunya tuh bundling 3, ada Self Talk sama Are You Okay, sama yang sekarang, yang pertama yang aku baca ini Calm Your Overthinking. You know, overthinking ya kan. Ternyata aku baru setengah baca, by the way. Menurutku buku ini memang dikhususkan banget untuk yang overthinking akut gitu. Karena dari tagar apa sih ini? Hashtagnya aja, satu self help books. Nggak tahu ya maksudnya apa, tapi menurutku, guys, buku ini cocok banget buat kita yang sering banget overthinking gitu. Jujur, aku kalau ngeliat review dari covernya tuh kayak ini nggak menarik gitu kan, kayak apa sih, kayak biasa aja. Disclaimer itu adalah ya nama-nama kayak ya biasa kan, kita biasanya tertarik tuh dari covernya dulu, terus mungkin ada insight-nya yang kita buka gitu kan. Aku selalu lihat dari covernya, ini kayaknya bisa aja deh gitu. Pas dibuka, oh my god, kalian wajib baca menurut gue. Gila, menurut gue salah satu buku gila adalah buku ini, guys. Dan aku baru selesai di halaman 79, dan ini udah bagian ketiga. Jangan merusak hari baru dengan memikirkan hari kemarin, lupakan saja. What the hell, apa sih gitu kan. Jadi makin penasaran. Dan yes, guys, menurutku ini rekomendasi buku kedua yang menurutku bisa kalian baca di umur awal-awal 20-an tahun ya. Karena atau mungkin ya fase umur berapapun menurutku. Tapi guys, untuk sekali seumur hidup tolong baca buku ini. Tolong. Ini bagus banget. Ya Allah, kayak aku baru setengahnya aja tuh kayak gini ya, apalagi udah selesai. Oh my god, kayak gitu deh. Nah, buku ini kan ini tuh buku salah satu 3 bundling kan. Nah, keduanya itu belum aku buka sama sekali karena memang seperti biasa, aku kalau belum selesai satu buku nggak bakal aku otak-atik buku itu, kecuali emang harus ada yang aku perbaikin gitu. Dan yes, buku ini
mengaitkan salah satu buku yang udah aku selesaikan di review buku sebelumnya di tahun kemarin, yaitu buku The Psychology of Emotion. Menurutku ini mengingatkan aku tuh untuk kembali baca buku ini. Karena menurutku juga buku ini sangat amat pas gitu di aku. Karena menurutku aku tuh anaknya overthinker, terus belum kenal sama emosi, perasaan aku sendiri gitu guys. Jadi kayak emang lagi linglung-linglungnya. Jadi kayaknya kita bisa back to book untuk reading buku ini lagi. Menurutku sih, aduh ya Allah. Jadi guys, buku yang Psychology of Emotion ini menurutku salah satu buku yang bisa mungkin agak sedikit mengenal ego kalian, dan which is emosi ya pastinya. Dan yes, buku ini walaupun dia tebal, jujur di sini aku banyak ketampar banget. Banyak banget belajar dari sini guys. Kalian wajib baca buku ini juga. Nah, saling berkaitan antara buku ini juga. Karena apa? Karena di sini tuh ada ego juga. Di sini ada yang namanya emosi juga. Oh my god. Ini menurutku aku nggak sabar ngabisin buku ini sih. Karena ya Allah, ada ya buku seperti ini gitu. Dan orang-orang wajib tahu buku ini gitu. Dan yes guys, jangan lupa beli buku ini. Calm your overthinking. Dan menurutku karena dewasa nggak ada yang ngajarin, jadi salah satu cara buat kita lebih baik ke depannya atau mempunyai kisi-kisi fase dewasa gitu, kita harus banyak explore mungkin dari hobi kita atau hal yang kita suka, dan salah satunya baca buku. Kalau dari aku ya, kalau kalian melukis maybe nggak apa-apa, itu kan salah satu mengurai emosi kita kan gitu. Dan yes, aku udah di fase guys, karena udah 3 bulan kedua ya kan, Januari, Februari, Maret, 3 bulan pertama, alhamdulillah aku udah punya bukunya, buku journaling sendiri. Dan 3 bulan kedua, April, Mei, Juni, itu udah aku kelarin juga buku journalingnya. Dan di setiap buku journaling, aku tuh sering baca ulang dan ambil banyak kesimpulan dari sesuatu hal yang aku uraikan di situ. Jadi aku ringkas dalam buku aku selanjutnya untuk 3 bulan ke depan, atau buku ketiga di 3 bulan ketiga di tahun 2026 ini, yaitu Juli, Agustus, September. Dan yes, ini bukunya, Masya Allah. This is hijau. Kalian pernah tahu, dulu aku tuh nggak suka banget buku warna hijau ya. Kayak apapun yang warna hijau menurutku itu sangat amat nggak aku sukain. Begitupun warna pink ya. Jujur, teman-teman aku juga pasti tahu kenapa aku nggak suka pink, kayak oh my god, girly banget gitu, kayak bukan gue gitu loh. Tapi sekarang tuh aku mulai membuka diri aku yang mungkin agak feminin. Oh my god, ya gitu deh. Terus aku udah mulai coba pakai yang warna-warna pink, terus kayak hijau pun aku sekarang udah suka. Dulu tuh aku gedek banget, kesel banget ngelihat warna hijau, karena everything yang aku lihat di sekolah, di manapun kayak hijau itu bertebaran banget di mana-mana. Jadi kayak bosen gitu, sebosen itu ngeliat hijau. Tapi sekarang gue punya buku hijaunya, dan which is gue suka banget warna hijau sekarang. Emang ya, hati tuh nggak ada yang tahu berubah-ubahnya. Ya gitu guys. Dan yes, itu mungkin rangkuman dari review buku yang udah aku baca. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ada greget juga untuk baca gitu kan. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, dan mungkin menyelaraskan apa yang memang cocok sama kita gitu. Udah sepi. Tadi itu ada anak yang belajar pencak silat gitu. Dan yes, aku sendiri di sini. Yes, kenapa ini jadi tongkrongan aku guys? Karena memang aku merasa nyaman di sini. Kayak punya waktu untuk diri sendiri, untuk uzlah, menyendiri. Fase dewasa ini ternyata meluangkan waktu untuk diri sendiri tuh lumayan susah. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih teman-teman udah jadi teman aku untuk growth. Dan yes, aku yakin kita bisa lebih baik ke depannya. Bismillah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.